sayangnya masih banyak orang tua beranggapan ngompol itu hal yang wajar ya. Jadi mungkin hanya sekitar 25% lah yang menyadari ini anak saya kok kenapa masih mengompol gitu ya. Tapi sisanya adalah kasus keterlambatan ya. Banyak juga yang keterlambatan sampai pada kasus yang sudah harus cuci darah ya Mas Ais ya, atau hemodialisis seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam hari yang ceria. Ini pada saat ini direkam ini di Jumat malam ya, Jumat malam. Malam-malam dan tadi di rumah sih barusan hujan ya, jadi enak nih. Enak dan kemudian kita ketemu kembali dan kita ngobrol-ngobrol. Seperti biasa, kalau Dokter Aisy berbagi ini tamu-tamunya istimewa dan kemudian juga ahli dan punya keunikan dari masing-masing bidang. Dengan tetap tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya didampingi oleh dokter yang cantik jelita, Azifa. Assalamualaikum, Zifa. Waalaikumsalam, dokter. Apa kabar, dok? Baik-baik. Alhamdulillah nih, baik-baik. Kamu nggak jaga malam ini? Udah tadi pagi, dok. Oh, udah ya? Iya. Hebat pulang ya? Sampai sore. Iya. Kalau masih muda tuh, habis jaga langsung bisa ini ya, bisa kerja lagi gitu ya. Aktivitas lain, dok. Kalau udah seumur saya nih kayaknya udah ini ya udah tidur, masih istirahat, tidur siang, bobo gitu, agak banyak makan dikit gitu ya. Malam ini kita kedatangan tamu kita ya yang istimewa, yang ini adalah teman dekat saya ya, betulnya. Dia merupakan spesialis anak, dokter spesialis anak, dan merupakan dokter dan juga di sub bagian nefrologi dan mempunyai hobi yang unik. Nanti kita akan gali ya, kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk dari dokter spesialis anak yang subspesialis nefrologi beralih ke kopi. Itu saya nggak ngerti abis kenapa bisa begitu gitu ya. Dan katanya dengar-dengar konon kabarnya ini gurunya kamu ya, Sif? Iya, dokter, waktu koas guru saya, konseling saya. Nggak usah takut-takut ya. Ini kan udah lulus kan kamu ya? Nggak ada. Udah lulus. Oke, kita panggilin aja langsung. Dokter Bobi Setiadi Darmawan, spesialis anak. Bob, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, bro? Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih? Lagi di rumah ini. Asik. Lagi beres-beres kedai. Oke, Bob, sedikit aja. Pada saat lo lulus ya dari dokter spesialis anak, kemudian langsung ke mana? Ke melanjutkan pendidikan S3 doktoral ya? Oh, enggak. Sempat melalang buana dulu. Jadi habis dokter anak kita jalan-jalan ke Pulau Samosir 6 bulan. Ngapain tuh, Bob? Wajib kerja dokter spesialis ya waktu itu ya. Jadi jadi lumayan di sana 6 bulan, banyak ketemu kasus-kasus yang unik-unik lah gitu ya, dan bisa belajar bahasa Batak juga di sana. Nah, kenapa akhirnya jadi nefro? Kayaknya di sana udah ada tanda-tanda tuh, Mas Aisy. Gimana? Pasiennya dikasih yang pasien-pasien krisis hipertensi, ya, glomerulitis, ya, peradangan ginjal. Jadi kayaknya di situ udah dikasih tanda-tanda tuh, kayaknya bakal jadi dokter ginjal nih gitu. Padahal sebetulnya secara teoritis kan nggak terlalu banyak ya, artinya dibandingkan dengan penyakit-penyakit infeksi saluran napas akut gitu ya. Iya. Tapi kemudian bisa terkesan gitu ya dengan kasus-kasus nefro pada saat di Samosir itu. Waktu di nefro ya boleh buat ya, karena dokter anak satu-satunya di situ ya kita tangani aja gitu. Cuman waktu pulang tuh bener-bener nggak ada pemikiran mau jadi dokter ginjal ya gitu. Nah ya alhamdulillah waktu itu diterima di rumah sakit Fatmawati tempat saya kerja hari ini. Lalu pas ketemu sama kepalanya dibilang, kamu mau jadi dokter ginjal apa enggak gitu. Jadi emang waktu itu belum nggak kepikiran sama sekali bilang gitu. Ya saya sebagai
dokter paling junior, ya udah saya bilang iya aja gitu. Alhamdulillah sih ya bisa bertahan ya dengan sekarang udah dari 2008 sampai sekarang, alhamdulillah pasiennya sebagai pusat rujukan di Jakarta Selatan. Masya Allah. Sip. Dan itu kalau kita melihat ya dari segi nefrologi, itu kasus terbanyak kan mungkin orang awam yang sering tidak dilihat tidak dilihat atau tidak dipikirkan secara bukan sesuatu hal yang besar gitu, adalah sebetulnya mengompol kan. Itu sering banyak tuh pada betul, itu. Betul. Itu gimana sih sebetulnya, kapan kita mencurigai misalnya nih, ini sedikit aja ya, kalau misalnya nanti banyak-banyak disangkanya saya konsultasi. Gampang konsultasinya, tinggal tulis itunya ya. Rekening gampang. Rekeningnya. Tinggal kasih Ajipa suruh kirim aja transfer. Jadi yang ngompol itu kapan nih seseorang orang tua misalnya awam nih mencurigai ini ngompol yang normal, ini ngompol yang kayaknya merupakan kelainan. Gimana? Bener Mas Esi ya. Jadi sayangnya masih banyak orang tua beranggapan ngompol itu hal yang wajar ya. Jadi mungkin hanya sekitar 25% lah yang menyadari ini anak saya kok kenapa masih mengompol gitu ya. Tapi sisanya adalah kasus keterlambatan. Ya, banyak juga yang keterlambatan sampai pada kasus yang sudah harus cuci darah ya Mas Esi ya, atau hemodialisis seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dari kepustakaan disebutkan bahwa kapan disebut mengompol yang tak wajar ya, itu bila ya untuk anak laki-laki dan perempuan setelah di atas 6 tahun masih mengompol ya paling tidak 1 kali atau lebih dalam seminggu. Ya. Nah, jadi harusnya waktu usia 6 tahun itu ya, itu sudah ada tanda-tanda sebelumnya sudah akan berhenti ya, dari mulai 3 sampai 4 tahun. Nah, 3-4 tahun itu sistem simpatis dan parasimpatis anak itu sudah mulai membaik ya. Kognitif di usia 2 tahun, 3-4 tahun di simpatis parasimpatis. Jadi itu sudah ada tanda-tanda akan berhenti ya. Tapi biasanya pada anak yang kelainan 6 tahun masih ngompol juga, dan di atas 6 tahun itu kita sebut dengan sudah mengompol yang abnormal ya. Oke. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya bisa macam-macam ya. Jadi ngompol ini sebenarnya kita dibagi 2 ya. Bisa ini enuresis ya, atau ini inkontinensia urin ya. Cuman orang-orang pada bilangnya ngompol aja. Nah, kalau enuresis ini yang biasanya yang paling banyak ya, yang ngompol malam-malam gitu ya. Yang malam saja gitu ya. Jadi dia kalau untuk tiap hari aktivitas hari dia bisa mengatur miksinya, tapi kalau malam dia kesulitan sehingga dia akhirnya ngompol gitu. Nah, kalau inkontinensia ya itu yang dia sendiri juga nggak bisa mengontrol ya, kadang-kadang dia merembes gitu ya, dia mengompol gitu. Nah, kalau enuresis sendiri ya yang mengompol tiap malam biasanya penyebabnya bisa karena fisiologis ya, bisa karena patologis juga. Kalau fisiologis biasanya karena gemukan ya, bisa. Kalau kegemukan dia kadang-kadang Mas Esi itu kalau dia sudah penuh kandung kemihnya ya, itu tidurnya sangat dalam sehingga dia tidak refleks aurosalnya kurang baik sehingga dia bablas gitu ya. Juga ada faktor psikologis itu misalnya dia sudah tidak ngompol tapi karena ada faktor psikologis, bully dari sekolah gitu ya, atau stres, itu bisa juga. Ya. Nah, kalau misalnya yang patologis bisa karena penyebabnya dari infeksi ya, infeksi kemih. Misalnya anak-anak saya sudah tidak ngompol kok tiba-tiba ngompol lagi, ternyata setelah dicek ternyata ada infeksi saluran kemih gitu. Nah, atau juga suatu yang belum genetik ya, bisa juga seperti itu ya, dia di atas 6 tahun masih ngompol, namun makin lama akan berresolusi ya, berkurang. Ini yang banyaknya seperti ini ya. Jadi antara 6-10% itu usia 6 tahun masih mengompol Mas Esi. Tapi dia akan berresolusi setiap 15% per tahun ya. Jadi kalau misalnya seminggu itu dalam sekali tidak ngompol, itu sudah baik. Nah, itu yang enuresis. Tapi kalau inkontinensia ini bisa kita bagi menjadi 2. Bisa karena struktural, artinya karena kelainan
cacat anatominya gitu ya, baik itu di vesikanya, baik itu di tulang belakang ada spinal bifida gitu. Dan fungsional. Kalau fungsional biasanya karena persarafan dan biasanya ini kita bisa deteksi ya Mas Aisy dengan alat-alat pemeriksaan seperti itu. Tapi biasanya kalau yang influenza ini yang ke arah parah ya, kalau yang enuresis yang cuma sekedar malam saja, ini yang ringan. Itu singkatnya Mas. Oh, Masya Allah, itu singkatnya ya. Padahal udah singkat ya. Gitu. Baru gue pancing doang. Udah lengkap aja, iya. Semua ilmunya ya. Waduh, nah. Satu pertanyaan langsung semua kejawab. Iya. Nah, itu kan kalau dulu Pak Koas nanya, kan saya jawabnya seperti itu ya Ziva ya. Iya. Ziva jangan iya aja. Kalau saya nanya Koas, jawabannya singkat banget tuh. Ziv, nah aku baru mau nanya nih, gimana kesan kamu pada saat diajarin sama Dr. Bobby ini, pada saat kamu koas nih? Wah. Sekarang kamu yang nilai kan, dulu kan kamu yang dinilai, ya kan? Terus saya pisau dulu, bentar ya. Enggak. Silakan Pak. Ya, jadi Dr. Bobby ini orangnya baik banget. Terus sangat membimbing kita, membimbing koas. Terus juga nggak galak-galak lah ya Dok ya. Alhamdulillah. Kalau kita nanya suatu pertanyaan itu kayak seperti tadi langsung dijawab kayak gitu. Tapi sebelumnya kita juga disuruh cari-cari dulu sebelumnya. Jadi nggak dapat langsung ilmunya, kita belajar dulu baru nanti beliau menjelaskan gitu. Kayaknya nurun dari ayahnya. Kalau ayahnya itu adalah guru saya tuh, Prof. Bambang Madiono ya, rahimahullah ya. Itu termasuk guru yang terbaik sih kalau menurut saya ya. Masya Allah. Semoga nanti amal jariahnya bertambah ya, makin bertambah nih. Waduh. Baru awal-awal aja udah sendu nih gue nih. Kalau saya saya ingat tuh masa-masa pada saat pendidikan itu luar biasa sulit ya pada saat itu ya. Dan guru-guru yang sangat membantu itu termasuk yang relatif jarang, dan salah satunya adalah ayah beliau ini. Gitu. Masya Allah. Ya, yang saya perhatikan bahwa kita sebagai guru itu harus menyamakan posisi kita ya dan keilmuan kita. Kadang-kadang guru terlalu mengambil tinggi posisi keilmuan kita sehingga koas tidak bisa mengimbangi gitu. Jadi saya selalu kalau misalnya bersama koas itu saya berusaha menjadi tahapnya sama dengan koas gitu. Makanya selalu bisa komunikasinya dengan baik. Bahasanya juga kita samakan dengan bahasa koas. Gitu ya Ziva ya? Iya, benar. Kayaknya Ziva ini kepaksa gitu, gimana? Nah, ini beneran kok. Beneran ya? Beneran. Oke. Itu nefro. Nanti kita kalau misalnya mau bahas kasus nefro dalam satu sesi khusus deh, Bob. Tapi yang gue lihat dari perjalanan lo itu kan, itu kenapa tiba-tiba lo kemudian terkenal dengan kopi gitu? Ini dia nih. Gue jadi aus nih. Pernah dengar tentang Coffeediatry? Waduh, langsung. Oh iya, langsung tuh. Ini apa nih? Ini adalah avocado coffee, coba ya. Ya, avocado coffee. Aduh, gue tadinya enak ya Dok. Alhamdulillah. Emang ada berapa rasa sih? Gue terus terang gue awam sama kopi Bob. Oh ya. Iya. Kalau anak gue emang jago dia, bahkan dia ngeracik sendiri dan gue suka diledekin sama anak gue tuh, papa mah levelnya salt karamel. Bukan espresso. Iya. Nah, gimana lu berkenalan dengan kopi itu gimana? Coba diceritain Bob. Sebenarnya gini, kita kan dulu ya Mas Aisy ya, yang namanya jaga gitu ya, jaga apa sih yang teman kita terdekat ya kopi kasih gitu supaya kita nggak ngantuk gitu ya. Saya dulu tuh cuman minum tuh kopi-kopi yang sasetan aja, yang ringkas gitulah gitu. Nah, saya pertama kali mencoba kopi murni ya, hanya kopi biji kopi yang digiling itu tuh baru itu sekitar 2017 lah.
Ya, jadi sebelumnya itu kopi saset aja, kopi saset gitu ya. Nah, nggak tahu pokoknya kopi sama aja lah semua gitu ya. Nah, terus mencoba kopi giling itu di tahun 2017 ya waktu itu. Sempat dipaksa aja gini. Sebenarnya apa sih enaknya gitu ngelihat orang-orang kok pada doyan kopi gitu ya, udah tahu pahit gitu tapi diminum. Ya akhirnya saya beli dengan dengan mesin alatnya dulu ya. Alatnya nggak secanggih yang ini kan ada nih. Iya. Dulu tuh yang digiling gini. Ya manual gitu. Saya beli sama teman saya, Dokter Nahrawi itu saya ingat banget ya. Tolong beliin Dewi gitu ya. Oke, akhirnya digiling jadi bubuk seperti itu, terus coba pakai air panas, minum, gak enak dong gitu ya. Nah, terus mencoba apa sih sebenarnya enaknya itu ternyata dari dengar baca-baca gitu ya di literatur tentang manfaatnya gitu ya, bahwa kopi murni ya yang tidak ada tambahan-tambahannya gitu ya. Oh, ternyata ini bagus buat jantung, buat beberapa penyakit yang lain lah gitu ya. Oh, cobain aja. Lama-lama suka Mas Resi. Lama-lama suka. Terus jadi waktu itu cuma sekedar kopi hitam saja. Nah, terus akhirnya itu kita membuat perkumpulan. Inilah yang akhirnya menjadi nama Coffee Diatrik itu. Jadi saya tuh punya teman-teman dokter anak yang memang sering ngumpul dan satu hobi kopi hitam itu aja yang diminum. Gitu. Kopi hitam itu jadi bulan Maret 2018 itu kita ngumpul ya. Ada Dokter Nahrawi, ada Dokter Jaya ya, terus ada Dedi ya, ada Isman itu ngopi juga. Temen nongkrong lu semua itu, Mas. Iya. Kadang-kadang nggak disiram lagi habis nongkrong. Nah, akhirnya kita ngumpul di situ ya, bikin suatu perkumpulan. Dulu namanya Coffeeing Doctor, nggak tahu ada artinya apa nggak, tapi namanya Coffeeing Doctor aja gitu istilahnya. Artinya dokter yang ngopi gitu kan. Nah, terus lama-lama kita bikin kaos ya, bikin kaos, terus kita ngumpul-ngumpul. Nah, di situ mulai tuh ya ada yang nggak suka kopi hitam ya, adanya yang pakai kopi susu segala macam gitu ya. Nah, ya udah kita akhirnya bikin kaos yang bertuliskan ini Coffee Diatrik ini, ya, gitu. Nah, jadi nama Coffee Diatrik itu di bulan Juni 2018 ya dicanangkan. Nama Coffee Diatrik itu artinya kopi dan pediatrik, Coffee Diatrik. Ya, penemunya ya ini penemunya aku sendiri gitu ya. Coin the term-nya gitu ya. Iya, gitu ya. Terus akhirnya kita karena guru besar juga ikutan sama saya sih, kayak Prof. Yose gitu ya, Prof. Yoni, Prof. Zaki itu juga sering ngumpul sama kita. Mereka juga punya kaosnya. Iya, mereka ngopi juga. Nah itu nggak semuanya yang suka kopi hitam, adanya kopi campuran lah kayak Mas Sesi gitu kan, pakai karamel gitu kan. Nah akhirnya terdengarlah ini di IDAI gitu ya. Terus Prof ini sebagai ketua IDAI mengajak gitu, ayo kita tampilkan ini gitu ya, komunitas dokter anak pencinta kopi ini. Akhirnya kita IDAI menyelenggarakan gathering. Kita buka stand Mas Aisi. Kita bikin yang kita seduh gitu ya, kopi hitam, kopi susu segala macam itu ya. Terus tinggal yang peserta gathering IDAI anak ini, dokter anak ini tinggal minum aja gitu. Itu kalau nggak salah di bulan Juni 2019. Ya, 2019. Nah, habis itu saya berpikir kalau orang-orang suka sama kopi saya gitu. Kenapa nggak saya kasih gitu? Saat itu saya istilahnya giveaway, termasuk koas juga ya. Saya di ruang kerja SMF anak itu ada mesinnya gitu ya. Saya buat pakai gelas. Coba ini minum. Gitu. Coba ini minum. PPDS juga. PPDS yang stase di SMF anak saya kasih juga. Coba minum. Mereka pada suka gitu. Terus tapi beneran suka ya, nggak kepaksa kan? Kalau PPDS sama nilai jelek nih gitu ya. Rentan.
Iya, tadinya berpikir begitu juga, begitu kan. Girl giveaway kasih bebas aja lah gitu. Jadi dulu benar-benar free saya kasih gitu. Nah, terus nggak lama saya pikir coba saya jual gitu. Nah, itu yang benar-benar belum tahu ya bakalan booming laku gitu apa ya. enggak, kita booming apa enggak. Jadi waktu itu pertama kali ngejual itu di bulan Juni juga di 2019. Saya pertama kali jual per botol. Oh, botol ya. Alhamdulillah pertama level ke tetangga gitu. Tetangga pada suka, akhirnya repeat order. Terus akhirnya koas-koas juga pada beli, terus repeat order, pegawai-pegawai. Akhirnya terus kayaknya banyak yang info yang tahu gitu ya, Instagram. Selain tetangga juga teman-teman ya alhamdulillah sampai ke Bogor juga ada yang mesen gitu ya. Tangerang. Wih, udah mulai merambah nih ya. Iya, dulu yang paling besar adalah juga pada acara-acara kayak rapat-rapat gitu ya. Kalau dulu kan rapat offline ya Mas sih ya. Jadi enak gitu. Jadi pada beli 100 botol atau apa gitu. Nah, ini sekarang karena pandemi jadi nggak ada rapat nggak ada rapat offline gitu. Jadi berkurang gitu. Tapi dulu pernah waktu Disnatalis ke-70 ya, itu memesan dari Coffee Dietetics juga itu sekitar 100 lebih botol. Udah mulai berkembang. Nah, memang sih dokter anak nih sebetulnya kreatif ya. Jadi di antara bukan cuma ngurusin keilmuan aja, tapi dia membentuk komunitas-komunitas yang menyalurkan hobi masing-masing ya. Ada komunitas tadi kalau kopi ya, terus kemudian fotografi ya kalau nggak salah ada ya. Fotografi ada. Terus apa lagi ya? Komunitas tuh lukis ada ya? Lukis ada ya. Lukis agak ada itu. Terus kalau foto kan Prof Yoni ya sampai sekarang juga. Iya dan ya kalau saya ngambilnya yang nggak ada aja komunitas podcast. Nggak ada. Iya benar nggak ada itu ya, belum ada. Nggak ada. Masa podcast semua gitu kan nggak ada narasumber, kita cuma nanya-nanya doang. Diva, kamu ada pertanyaan nggak mengenai kopi? Kalau misalnya mengenai ilmu nefro kan kamu sering banget pada saat mau koas kan. Nah sekarang kopi dia tanyain. Atau kamu suka kopi nggak? Saya suka. Jadi awal itu waktu masih sama dokter Bobby, koas tuh dibikinin. Tadi yang bilang giveaway ya dok ya. Jadi ditanya sukanya kopi yang pahit atau yang nggak pahit kayak gitu. Terus suka dibikinin beberapa koas. Nutella. Lagi jaga. Kopi susu sih biasanya pas awal. Iya. Itu jadi untuk membuat kopi itu saya juga belajar mengenai latte art ya Mas Aisy. Nah, itu jarang ada yang bisa ya. Oh, latte art ya, cara menghias-hias ya gitu ya. Ya, jadi kita bisa ngelukis satu bunga di dalam cangkir itu. Belajar dari mana, Bob? Itu trial and error ya. Jadi belajar di YouTube aja, saya lihat pelan-pelan gitu. Ya latihan pertama ya hancur kayak apa ya? Kayak bentuk kayak benang kusut begitulah gitu. Ya pokoknya latihan kurang lebih 1 bulan itu jadi tuh bisa, alhamdulillah. Gitu. Kalau jenius tuh langsung dilatihan sebentar langsung bisa. Aduh, gimana? Hasilnya bagus beneran tau dok. Iya, kamu udah pernah ngeliat ya? Ada videonya saya punya. Oh ya. Nanti kirim ke saya tampilin videonya kayak gimana. Atau Bobby kalau misalnya punya videonya, ini aja ntar kita tampilkan. Semoga masih ada, soalnya tahun 2019 itu. Iya. Insya Allah ada nanti pas lagi membuatnya dikasih lihat. Gitu. Nah, kalau kopi sendiri ya, secara konten itu kan ada macam-macam istilah tuh, Bob. Ada espresso lah, gue nggak ngerti itu apa tuh espresso, terus cappuccino lah, apa sih itu? Latte itu. Ya, kalau saya nggak terlalu jago mengenai itu ya, cuman saya sih tahu mengenai sedikit apa itu espresso gitu ya, apa itu cappuccino gitu. Nah jadi kalau kopi base biji kopi itu ya itu kita akan sebelum diminum itu kan kita giling dulu ya, kita giling. Nah giling itu bisa
kehalusannya bisa macam-macam, bisa fine ya, atau bisa medium gitu ya, atau lebih besar dari medium atau coarse gitu ya. Nah, jadi kalau untuk espresso itu kita buat biji kopinya menjadi fine, jadi bubuk ya, bubuk. Nah, lalu kita campur dengan air panas. Biasanya air panasnya sekitar antara 95 sampai 97 derajat gitu ya. Biasanya dengan mesin, Mas. Mesin espresso seperti ini ya. Nah, ini gitu. Nah, itu dengan air yang persentasenya perbandingannya ya dengan kopinya itu kental gitu, istilahnya kental gitu ya. Nah, jadi yang jadi itu nanti akan kopi yang sangat kental, yang sangat pahit gitu. Dan di atasnya biasanya ada kremanya gitu. Nah, itu dengan kompresor air panas seperti ini ya, dengan mesin yang ini gitu. Nah, kalau saya juga terkenal dengan manual brewer gitu. Jadi espresso itu selain dengan mesin ya, dengan mesin ini ya, yang ini ya. Itu juga bisa dengan alat, Mas, ya, yang tanpa listrik istilahnya gitu. Jadi alat-alat ada sekarang yang bisa portable. Nah, kalau saya tuh kalau mana-mana jalan itu selalu saya bawa gitu, membuat espresso dengan alat tanpa listrik gitu. Nah, hasilnya sama. Jadi kopi dengan kekentalan dan di atasnya ada kremanya. Jadi kayak ada warna kuning gold itu ya. Nah, busa gitu. Seperti busa seperti itu. Nah, itu ciri dari espresso gitu. Nah, espresso ini bisa kita jadikan cappuccino atau cafe latte. Nah, jadi kalau sudah jadi espressonya kita tinggal tambahin. Misalnya bisa fresh milk gitu ya. Atau ditambahkan dengan foam milknya gitu ya. Nah, tergantung apakah nanti dia lebih tebal milknya atau foamnya, itu nanti jadi cappuccino atau jadi cafe latte gitu. Nah, si espresso ini juga bisa jadi lebih encer ya, bisa jadi americano gitu, atau long black, itu tinggal ditambahkan air saja gitu. Jadi kalau misalnya banyakannya di kedai kopi kan long black gitu ya. Nah, itu kita base-nya adalah espresso dulu gitu. Nah, baru nanti ada tambahkan dengan air ya. Juga sama long black juga americano juga seperti itu. Nah, itu semuanya base-nya dari mesin, biasanya mesin gitu, mesin yang ini ya. Nah, ini. Cuman kalau saya spesialnya ya, keahlian saya itu di cold brew. Oh, cold brew ya. Nah, ini beda lagi. Kalau cold brew, cold brew yang tadi, ya, kalau tadi espresso itu pakai air panas, Mas, ya, 95 sampai 90 derajat. Iya, ini cold kan, berarti nggak pakai air panas. Nggak pakai air panas. Jadi gimana? Air panas. Nah, dia itu sistem rendaman. Jadi nanti kopi yang tadi biji tadi sudah direndam, ya, sudah digiling, itu direndam selama 12 jam biasanya. Ya. Iya, jadi biasanya saya buat jam 7 pagi, jam 7 malam, saya biarin untuk sampai besoknya. Nah, habis itu kita saring. Nah, itu jadilah si cold brew. Apa sih cold brew? Bedanya sama yang kopi espresso seduh tadi, dari pH-nya, Mas. Ya. Ya, jadi asamnya lebih rendah. Kalau espresso atau kopi seduh itu pH-nya bisa sampai 5,4 ya, asam ya. Asam. Kalau cold brew itu cuma 6,3. Wih, jadi aman buat lambung. Ya, aman buat lambung ya. Jadi gitu. nah, saya juga bisa selain cold brew membuat ekstrak kopi dengan cara rendaman seperti ini. Ya, jadi tergantung dari proporsi perbandingan kopi dan airnya. Kopi dan airnya. Kalau misalnya cold brew biasanya saya buat air lebih banyak gitu, tapi kalau ekstrak kopi airnya lebih sedikit. Nah, apa itu ekstrak kopi? Ekstrak kopi itu yang dibuat nanti ke dalam yang tadi Mas minum. Avocado tadi itu avocado kopi, itu kopinya adalah ekstrak kopi rendaman. Ekstrak kopi. Oh, ini dari ekstrak kopi terus dicampur dengan fresh milk sama esen dari avocado gitu. Nah, gitu. Kenapa banyak yang suka kopi saya? Karena aman di lambung. Jadi banyak yang komennya begini, Mas,
Lu nanya-nanya dulu ya, Zif, ya, gue minum dulu. Iya. sambil dengar. Nah, kenapa Mas, aku kalau minum kopi si itu gitu ya, perutku sakit gitu. Tapi kalau aku minum kopi Mas ini kok nggak sakit ya? Ya itu karena pH-nya dia lebih tinggi. Jadi 6,3 ya. Jadi kurang asamnya. Dan dia lebih manis. Ya kalau dicobain itu ya yang cold brew ya yang tadi anaknya Mas Aisyah cobain itu dibandingkan sama susu sama kopi yang diseduh air panas, itu rasa cold brew lebih manis dari yang itunya gitu. Iya. Ya tadi dia nyobain terus dia bilang ini lebih enak dibanding dia tuh sangat kritikal ya sama kopi karena dia juga bikin juga gitu. Cuman aku nggak liatin aja kalau misalnya itu nggak suka detail gitu ya. Yang aku tahu dia bikin gitu kan. Tapi kalau dia sama kopi dia agak-agak bawel gitu ya. Pas dia nyobain tadi cold brew terus dia bilang ini lebih enak daripada yang di kafe apa dia bilang gitu. Gitu. Iya. Nah, kenapa aku beda ya? Maksudnya beda dengan kafe lain. Jadi aku tuh buatnya perpaduan. Cold brew itu saya gabung dari Arabica dan Robusta gitu ya dengan perbandingan resep tertentu. Nah, Robustanya saya ambil dari Lampung asli ya. Jadi kiriman dari Lampung. Kiriman dari Lampung. Nah, kalau untuk Arabicanya Arabica dari Papua. Itu saya beli. Jadi kalau misalnya ditanya serius dong lo, Bob ya? Iya. Jadi ini antara timur dan barat Indonesia ya. Benar sih? Benar kan? Perpaduan antara. Jadi kalau timurnya itu diwakili oleh Papua gitu ya. Baratnya diwakili oleh Lampung gitu. Nah, ciri spesialiti dari kopi ini coklat. Jadi kenapa saya pilih Lampung karena mainnya itu coklatnya terasa. Sama si Papua juga mainnya coklat. Dan dia kalau dibuat ke cold brew ya itu keluar rasa seperti ada rasa buahnya gitu ya. Tapi kalau dibuat ke kopi susu coklatnya kerasa gitu. Tapi ini trial and error ya Mas. Jadi aku tuh dulu nggak langsung bisa nemuin ini gitu. Jadi cobain ini giveaway, cobain ini giveaway dulu gitu ya. Dari hobi ada yang enak, ada yang jadi korban juga gitu nggak? Alhamdulillah sih nggak, nambah sih ya gitu ya. Ya jadi coba-coba terus gitu ya, karena kan resep orang beda-beda ya gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya Mas Aisy ini penggemar kopi yang sebelah gitu ya, terus minum kopi ini pasti merasakan bedanya kan, beda rasanya. Aneh biasanya kalau kopi nggak sebelah, satu. Tetangga sebelah ya. Maksudnya tetangga sebelah gitu, Cak. Apa kayak gitu. Iya. Memang. Ini lebih kopi ya. Kalau misalnya gue sih belum nyampe ke kopi yang black gitu ya, belum nyampe. Paling yang latte yang ya cuman gitu, walaupun ya kadang-kadang laktos intoleran. Gitu. Iya, kadang-kadang laktos intoleran. Pantesan sering hilang ya kalau lagi pas hilang ke kamar mandi itu kayaknya. Ya Mas, aku juga gini. Kita kan harus inovasi ya. Maksudnya nyari-nyari apa ya. Nah, sekarang aku tuh buat sesuatu yang orang-orang belum banyak yang tahu lah gitu. Kayak macam tadi ya, popcorn karamel gitu kan. Oh iya. Ada lo. Sebelum itu, lo ada berapa sih sekarang ini rasanya? Variannya ada sekitar 20. Nutella. Ya. Nutella. Makin banyak rasanya. Iya. Ada berapa? Dari 20. Wih, banyak amat. Ya, itu juga nggak langsung ya, Mas. Maksudnya istri juga ngasih tahu, tuh coba kayaknya mungkin enak ya gitu. Digabungin nih kayaknya enak gitu. Iya. Cold brew aja aku punya 4 rasa. Cold brew biasa, cold brew yang ditambahin gula aren, cold brew yang ditambahin coconut ya, air kelapa, sama tambahin orange gitu. Jadi ada 4 cold brew-nya, ada 4 gitu. Nah, gula arennya bisa ada 4 rasa. Terus nah itu tadi ya, ada popcorn, terus ada Nutella, ada avocado. Itu kayaknya kan
jarang lah ada yang jual seperti itu ya, pasti ya. Jarang kan gitu ya. Ada sih gitu, cuman kayaknya nyarinya susah lah gitu kan. Nyari mana gitu. Nah, aku juga banyak testimoninya gitu ya yang Mas Bobi, ini avokadonya ini beneran loh ya, aku nggak bohong. Ini avokadonya jauh lebih enak dibanding avokado cafe yang sono gitu. Gitu ya alhamdulillah bilang gitu. Alhamdulillah lah. Dan kemarin bestsellernya di avokado cafe sih. Avokado ya? Yang banyak yang sering. Aku tadinya mikir gini, kalau misalnya avokat ya, berarti digabung sama kopi terus ada susunya. Ini kayaknya agak masuk nggak ya dalam hatiku ya gitu. Tapi pas gitu cobain, loh kok enak-enak aja gitu ya, masuk gitu ke ini dan dia kayak ngeblend gitu ya. Ya. Gitu. Itu juga coba-coba ya awalnya benar-benar dari avokat biasa gitu, avokat biasa terus ditambahin dengan espresso gitu kan. Terus ditambahin dengan susu ya gitu. Ini kalau dibuat botol kayaknya enak deh gitu. Jadi try and error gitu terus ya. Waduh. Ziva, silakan Ziva. Bertanya. Gue mau menikmati kopi dulu. Nggak ahli saya tentang kopi. Tapi kok saya nggak dapet ya dok. Iya, mestinya belum nyobain ya? Dok, yang kemasan-kemasan gitu. Kalau Ziva dulu masih suka minum instan nggak? Kopi instan nggak? Masih sampai sekarang. Nah, aku ada cerita nih tentang kopi instan ya. Jadi kopi instan itu ya pembuatannya agak beda ya Mas Alisi ya. Jadi jangan samakan kopi instan dengan kopi biji yang digiling. Jadi kopi instan itu maksudnya saset ya? Ya, yang saset. Oke. Saset ya. Karena dia dari segi kadar kafeinnya dia jauh lebih sedikit, lebih rendah lagi ya gitu. Ya tadi seperti saya bilang bahwa kopi cold brew yang di rendaman itu sekitar 2/3 kafeinnya lebih rendah ya dari yang kopi diseduh pakai air panas gitu. 2/3-nya. Nah, kopi instan itu lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi kafeinnya. Yang paling rendah lagi adalah kopi decaffeinated ya itu. Jadi yang kafeinnya cuma sekitar 7 mg. Jadi kafeinnya di 97% itu sudah hilang. Banyak yang jual yang nggak bisa minum kafein ya. Itu ada kopi yang decaffeinated artinya sudah tidak ada sedikit sekali itunya. Nah, kalau yang instan itu ada tapi sedikit. Cuman kalau dibandingkan ditanya sehat mana, lebih sehat yang kopi biji alami. Ya. Yang banyak penelitian itu Mas Aisy itu diambilnya preparatnya yang biji kopi ya, bukan yang kopi instan, bukan yang kopi decaffeinated itu ya, atau bukan kopi yang ada susunya gitu. Ya, jadi yang sehat itu yang kopi benar-benar murni. Yang brew ya. Ya, yang hitam. Yang instan lebih banyak gulanya mungkin kali ya dok ya? Yo, apalagi ya, udah tambah gula ya pasti udah nggak bagus. Ya. Mau belajar, dan juga ada ngantuk, kopi instan kok malah nggak mempan gitu. Iya, gadang enggak, gemuk iya. Iya benar. Pantesan. Aku ngalamin tuh pertama kali nyobain kopi yang beneran tuh abis itu nggak bisa tidur emang benar-benar. Wah ini dia emang kopi yang bener nih. Ya, mungkin dulu tuh ada sempat isu-isu ya yang kanker pernah nggak dengar tuh? Iya. Ya, itu sebenarnya kan yang paling besar resikonya justru yang instan. Ya. Ya, dia mengandung akrilamid ya itu. Sebenarnya akrilamidnya itu sebenarnya nggak cuma di kopi ya, di makanan-makanan juga banyak mengandung akrilamid dan proses pembakaran itu yang membuat dia menjadi bahan yang agak berbahaya lah sebetulnya. Tapi penelitian menyebutkan masih aman kok gitu ya walaupun kopi instan. Cuman kadar akrilamid pada kopi instan itu lebih tinggi ya dibandingkan yang kopi biji yang seperti itu. Karena lebih sehat yang kopi hitam biji gitu. Kalau misalnya kita brew kurang dari 12 jam gimana, Bob? Jadi kan dia itu
proses perendaman ya. Perendaman kalau misalnya kurang dari 12 jam, maka rasanya akan lebih encer ya, karena dia belum keluar itu. Ekstra kopinya belum full gitu ya. Jadi kadang-kadang kita masih kurang pekat di rasanya gitu. Jadi sih cuman kurang enak aja. Kalau kita lebihin dari 12 jam? Dari 12 jam lebih enak lagi. Cuman ya saya 12 jam merendam itu air yang jadi ya. Jadi misalnya saya masukin air sekitar 2,5 liter, itu 12 jam udah nggak 2,5 liter lagi ya, karena dia masuk ke dalam si kopinya itu gitu. Jadi kalau makin lama maka airnya akan makin banyak keserap di kopinya gitu ya. Jadi makin lama akan makin sedikit gitu. Tapi ya akhirnya itu akan jadi pekat ya. Lebih pekat ya. Lagi. Dia sampai 24 jam kalau mau. Nah, makin di suhu ruangan dia membutuhkan waktu yang lebih cepat biasanya. Nah, kalau dia lebih efektif di suhu ruangan, Mas. Tapi kalau misalnya di suhu dingin, dia membutuhkan waktu lebih lama. Gitu. Jadi kalau misalnya mau 24 jam, itu taruhnya di kulkas. Tapi kalau misalnya mau di suhu ruangan cukup 12 jam sudah bisa. Gitu. Lumayan juga ya cara bikinnya tuh agak ini ya, makan waktu dan tenaga ya. Iya benar. Ya, cepat-cepat cuma ditinggal aja. Jadi kita bisa dapat, saya bisa sekali buat bisa 4 liter sih itu ya dengan 2 bucket gitu. Gampang kok. Jadi jam 7 masukin terendam air, jam 7 pagi udah dapat 4 liter. Dibandingkan dengan mesin ya, mesin ini paling sekali kita proses dapat espresso sekitar 60 cc. 60 cc doang gitu kan. Jauh gitu. Nah, jadi kebanyakan kedai-kedai kopi itu pakai mesin espresso ya, track, jadi ada 60 cc baru dibuat ke susu gitu ya. Kalau saya dengan 4 liter ekstrak bisa tinggal tuang-tuang gitu kan. 60 cc tinggal kasih susu, 60 cc tinggal kasih susu, seperti itu. Gitu. Tapi bikin untuk minum di tempat lu bikin juga? Atau cuma ini online? Online aja. Online ya. Cuman dapur. Tapi kalau misalnya mau bertamu boleh saya dibuatin. Ya dulu waktu sebelum pandemi banyak yang datang tamu-tamu gitu ya, dibuatin kopi susu. Kebanyakan lebih suka kopi susu ya, jadi dibuatin latte art seperti itu, cappuccino, kopi latte gitu. Tapi kalau sekarang kan kita pandemi, jadi ya tamu-tamu nggak bisa datang. Gitu. Ya, insya Allah nanti kalau habis pandemi ya Zif ya, kita berkunjung. Kemana Bob? Masih di Ciracas. Ciracas ya. Ciracas. Sekali-sekali podcast Dr. Aisy berbagi offline. Langsung live di Sip lah. Gitu. Nah, terus tadi ada 20 rasa ya. Terus kemudian yang paling favorit tadi ya, avocado. Avocado ya. Dan kayaknya penggemar kopi dietrik ini banyakkan yang wanita ya gitu, dibanding yang laki. Ya mungkin karena faktor yang jual kafein ya. Enggak Mas, maksudnya kopinya itu ramah di lambung. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalau cewek mungkin nggak gitu tahan dengan kafein ya, kafein yang tinggi, asam yang tinggi gitu. Nah jadi kalau minum kopi aku tuh dibilang lambung saya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau minum kopi yang di kedai suka sakit gitu. Iya. Tapi kalau cowok kayaknya lebih sukanya yang strong gitu ya. Gitu. Karena jadi banyak yang minum itu biasa kopinya gitu. Lah gue termasuk yang ke cewek-cewek nih salpoannya. Iya. Kan kata cemen. Ini cemen ya. Untung Tri nggak di sini, kalau nggak gue bully. Kopi juga artis banyak pernah nyobain juga Mas Aisy. Oh iya, artis apa? Ini artis menyobai kopi aku. Oh gitu. Iya. Ada ya? Iya, beberapa
Berarti lu udah ke ini dong, ke banyak segmen pasar dong ya. Dokter udah cuma nyobain ya kan. Iya. Artis Terus juga orang-orang udah. itu Ustadz juga udah, Mas. Ustadz juga udah. Ustadz udah. Jadi Emang banyak kalangan. Banyak kalangan udah ya. nyobain ya. Ya tapi kan lambungnya tetap sama ya. Artinya yang lebih mereka lebih tolerable sama yang pH-nya lebih gede dong harusnya ya, kaloritisnya ya. Orang-orang pasien gini. Pasien datang terus entah mungkin karena tahu dari Facebook atau dari Instagram gitu ya. Betul, besok aku mau kontrol ya. Ya, jangan lupa Dok, saya pesan kopi. Ya gitu. Jadi ya bukannya beli kopi ya enggak, tapi merekanya gitu. Gitu. Mau repeat order ya Dok gitu. Boleh gitu. Banyak juga pasien-pasien yang Zif, nanti aku pengen bikin juga kayak gitu. Jadi namanya podcast. Kok podcast gitu jadinya bukan kopi dia. Iya, jadi kemudian kan itu tempat nongkrongan anak-anak itu bareng-bareng tuh. Nah, setelah lu bikin Coffee Diatrik nggak collab sama mereka? Ya, jadi kalau Mas Aisy lihat tulisan Coffee Diatrik ini ya, ini sebenarnya kan perkumpulannya ya gitu. Makanya di bawahnya aku buat @Darmawan Little Cafe. Gitu. Artinya itu buatan aku, Darmawan Little Cafe. Nah, cuman sepertinya yang teman-teman cuman sekedar menyukai kopi saja gitu ya, enggak berlanjut dengan menjual gitu ya. Tapi ada juga loh kayak teman kita ya, Dr. Narawi, dia juga menjual kopi gitu ya, tapi enggak menggunakan nama ini gitu. Jadi macam-macam lah ada gitu. Nah, kalau nongkrong sebenarnya terakhir nongkrong itu ya udah lama ya sebelum pandemi ini ya, karena pandemi ini kita belum pernah nongkrong lagi gitu. Tapi pengen banget sih nongkrong gitu ya. Ya sama guru besar kita juga ya kayak Prof Yoni ya. Kangen ya kita. Gitu. Aduh. Ya kapan-kapan kita bikin lah itu semacam coffee shop gitu ya. Tapi jadi kita bisa bikin juga obrolan-obrolan nyantai kayak begini di tempat itu gitu kan, bisa menarik tuh ide-ide gitu. Ya. Waduh, Zif, tanya jangan terkesima. Kamu nggak dapat ya? Saya dapat nih. Ini ada kopi latte, kopi susu gula aren. Tadi avocado, terus Nutella. Terus apa lagi? Banyak. Selain kopi juga kita mesti inovasi ya Mas ya. Jadi kenapa ada kaos ini gitu. Jadi kaos ini tuh juga dijual Mas. Iya dong, sekarang souvenir juga banyak. Iya, jadi sama kayak kedai-kedai lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang jual kopi juga kadang-kadang ada yang lainnya gitu. Jadi aku buat yang lengan pendek, lengan panjang dan istilahnya flagrant yang 1/4 gitu ya. 3/4 ya, 3/4 gitu. Iya. Ya, alhamdulillah banyak yang dokter-dokter anak yang punya ya. Jadi kalau misalnya nanti di jalan ngelihat begini ya itu beli dari mana tuh gitu. Ini pasti nih dari Ciracas nih kayaknya. Ciracas. Selain baju ada lagi nggak dok? Cuman masih sekitar baju aja ya. Mungkin mug apa gitu. Repot kalau itu. Tapi mungkin nanti itu ya dipikirkan juga nanti. Oh iya, dulu waktu yang Lebaran kemarin juga aku buat yang bentuk istilahnya apa? Hampers ya. Hampers gitu. Ya. Jadi tiap Lebaran ya alhamdulillah bisa berupa hampers juga ya dibuat dalam kotak itu banyak lumayan Mas isi ya, yang sekarang kan macam-macam tuh ya kalau ngasih hampers ya gitu. Masya Allah, mantap. Wah, multi talented. Tapi ya aku bilang ini tuh sekedar hobi tetap ya, bukan sebagai penghasilan utama. Jadi aku santai-santai aja gitu. Maksudnya ya aku dokter tetap sebagai dokter di rumah sakit gitu ya. Jadi kadang mereka istilahnya tahu ngerti gitu. Dok, misalnya kalau misalnya kopi kapan bisa nyampe? Ya, nanti sekitar jam segini dikirimnya karena kan saya masih di rumah sakit gitu.
Dia nggak ngoyo gitu loh. Nggak ngoyo, Iya. harus ini gitu, enggak. Nggak maksa ya, Dok ya. Mesti ini bikin tim kalau gitu. Ya kan? Nah, tim promo. Iya, tim segala macam jadi. Ya. Nah, gitu. Nah, aku mau daftar deh sebagai tim pencicip. Ikutan. Pencicip. Kalau saat ini timnya cuman keluarga aja. Jadi gitu ya? anak-anak anak saya juga bisa buat kadang-kadang kalau misalnya saya pulang malam bilang sama Khaira tolong buatin ya. Nanti pulang ayah langsung bisa dikirim. Udah gitu. Pulang dari rumah sakit sudah ada, alhamdulillah gitu. Itu kan kita juga belajar, diajarin cara-caranya. Dan yang hebatnya lagi ya, ini kan dari dokter nih ya, S3 di FKUI, lalu kemudian dia dokter spesialis anak dan kemudian sub bagian dari nefrologi ginjal, ahli ginjal anak, lalu kemudian tadi ahli kopi. Dia juga bisa meluangkan waktunya untuk ngaji nih yang saya dengar. Iya. Gimana itu, Dok? Iya, aku mikir gimana cara bagi waktunya nih? Gimana Bapak cara bagi waktu itu? Iya. Pasti nggak nonton Netflix nih kalau gini. Ya, alhamdulillah. Tentunya ini dampak dari pandemi ya Mas Esi ya. Dulu kita sebelum pandemi ya kita datang ke kajian seperti itu ya. Jumlahnya cuma berapa kan gitu. Tapi justru dengan kita dipermudah ya dengan online seperti ini, tinggal kita klik ya linknya gitu ya. Kita alhamdulillah kita bisa ikut kajian secara online gitu. Ya, dulu juga awalnya terbentuk kajian ukhuwah pediatrik ya. Isinya dokter-dokter anak. Ya, dokter-dokter anak yang ngumpul, terus kita ngundang ustadznya gitu ya. Terus akhirnya terpotong dengan pandemi. Akhirnya ya sudah dokter Molly ya, dokter Mima, dokter Tri bilang gimana kalau kita adakan lagi gitu ya dengan online gitu ya. Kebetulan juga Mas Esi bantuin kita juga kan gitu. Nah, terus ya kita adakan alhamdulillah hampir tiap minggu ya, kadang-kadang 2 kali seminggu, kadang-kadang hari Rabu atau hari Minggu kita adakan kajian pembahasan kitab atau kajian tematik yang alhamdulillah ya ustadznya adalah dokter ya dari lulusan Madinah ya yang insya Allah sudah ilmunya sudah cukup tinggi ya gitu. Dan kan perlu moderator ya. Kalau misalnya itu ya udah akhirnya karena saya sebenarnya disuruh sama teman-teman udahlah Bobi aja gitu kan. Akhirnya ya udah alhamdulillah saya bergantian sama Jaya sama dokter-dokter yang di ukhuwah pediatrik kita bergiril gitu. Kita adakan kajian ya sebagai semoga bermanfaat gitu ya membuat Muslim untuk mempelajari ilmu agama gitu kan. Ya kan gelar kita panjang-panjang juga kan nanti terakhirnya juga rahimahullah atau rahimahullah ya kan. Jadi kita mesti siapin juga ya kayak gitu. Waduh. Itu kadang-kadang memang benar ya. Ini hikmah besar dari pandemi ya. Kita mudah tuh yang seperti Dokter Bobi bilang, kita mudah sekali untuk ngeklik itu hidayah tuh cuma di sini doang nih sejauh ini nih. Gitu. Pilihan kita gitu. Gampang sekali kita dan itu pilihan kita. Kita mau sibuk terus dengan dunia atau menyiapkan juga waktu, meluangkan waktu untuk yang masalah-masalah di akhirat gitu. Masya Allah. Ini contoh nih. Harus dicontoh nih Ziva ya. Kamu kerja kan 24 jam. Jaga 24 jam sekarang. Apa enggak? Enggak, Dok. Enggak ya? Enggak. Jadi jangan lupa. Sambil sekarang dengan bisa diakses lewat handphone sambil jaga juga bisa. Gitu kan? Iya. Nah, kita kembali ke bukan laptop ya. Kita kembali ke nefro. Nah, apa sih sebetulnya saat ini masalah utama ini dari di bidang nefrologi anak nih, Bob? Yang lu memimpikan hal itu bisa terwujud nih di negara kita.
Maksudnya penanganan yang mutakhir yang mungkin bisa ada di saat ini belum ada, tapi suatu waktu lu memimpikan untuk ada. Karena waktu kemarin kan kita ngobrol tuh sama Prof. Zaki, guru kita. Nah, beliau bilang jadi orang tuh mesti punya mimpi. Kalau enggak ya enggak seru kata dia gitu kan. Ya. Jadi artinya sebagai dokter kita pengen memimpikan kan sesuatu yang bermanfaat untuk pasien kita nantinya gitu ya. Apa kira-kira kalau di bidang nefro tuh? Ya. Jadi untuk kasus nefro, kasus ginjal ini bisa ada yang infeksi gitu ya, ada yang bisa karena non infeksi ya. Kalau infeksi seperti infeksi saluran kemih gitu ya, ya rata-rata setelah selesai ya dia mungkin bisa sembuh ya Mas Ais ya. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau suatu penyakit cacat bawaan atau penyakit imun ya seperti sindrom nefrotik yang berujung harus cuci darah rutin gitu ya, yang menyebabkan gagal ginjal gitu ya stadium 5. Itu yang berita yang sangat menyedihkan apabila kita mengabarkan bahwa anak ibu bapak harus cuci darah gitu. Ya. Jadi nggak sedikit Mas yang harus menjalani cuci darah itu ya. Dan ya kalau mau untuk cuci darah memang beberapa rumah sakit sih sepertinya sudah banyak ya. Nah, cuman kadang-kadang kita agak kesulitan untuk anak-anak yang postur tubuhnya kecil gitu ya. Kadang-kadang kita memerlukan alat yang khusus gitu ya. Alat yang khusus, dialisernya dengan segala macamnya yang khusus untuk dibuat untuk anak-anak yang ukuran badannya lebih kecil gitu ya. Itu masih belum banyak gitu di Indonesia. Banyak kan yang ada ini digabung sama cuci darah dewasa gitu ya. Jadi harapannya bahwa mungkin ke depannya rumah sakit sudah memiliki unit khusus ya cuci darah anak gitu ya. Di Fatmawati sendiri masih gabung Mas sama penyakit dalam ya. Di RCM mungkin sudah ya, di RCM atau di harapan kita mungkin sudah punya unit tersendiri ya gitu. Nah, cuman beberapa belum. Itu yang kesulitan. Yang kedua, bila cuci darah ini menjadi suatu hal yang masih memberatkan, bahwa kita harus beralih ke transplant ginjal ya. Nah, transplant ginjal ini memang sudah berhasil dilakukan sih di alhamdulillah ya di RCM ya sudah banyak dilakukan gitu. Ya semoga harapan saya semakin banyak center-center yang bisa melakukan transplant ginjal untuk anak-anak yang menderita gagal ginjal stadium 5. Amin. Ya. Karena saya selalu bilang tuh kalau misalnya kebetulan sama nih. Saya sama Dr. Bobby sama nih Zif. Sama-sama di penyakit non-infeksi. Kalau saya di hemato-onko, Dr. Bobby di nefrologi kan, ginjal. Jadi memang kita tuh pengen ya untuk punya modalitas yang kira-kira bisa menjadi alternatif dari pengobatan yang konvensional seperti salah satunya transplant itu gitu ya. Karena kita kan kayak begini bisa ya menceritakan ke anak kita, ke cucu kita nanti ini kayak Dr. Bobby kan bisa wah papa dulu punya ini hobi racik kopi terus kemudian tiba-tiba jadi bisnis yang oke gitu ya. Terus kemudian papa juga ngajarin salah satu moderator di podcast Dr. IC berbagi yang keren yaitu Azifa gitu kan. Dulu sempat itu dulu murid papa loh gitu kan bisa kita ceritakan ya ke anak kita, anak ke cucu kita ya. Tapi kan anak-anak yang itu mereka punya masa depan yang mereka perjuangkan. Iya. Jadi memang tugas kita, memang masalah kita banyak, bukan cuma itu saja, tapi harus ada memang orang-orang yang komit di bidang tersebut gitu, dan juga ada perhatian ya dari regulator. Betul. Aduh, Ziva ada pertanyaan nggak? Jadi saya sudah. Ziva senyum-senyum aja. Takut kalau sama lu, Bob. Ziva itu. Jadi Mas Aisy. Iya. Kan aku juga kan guru ya, dosen ngajar di Fatmawati gitu. Jadi ada kebiasaan kita setiap habis yudisium ya,
Ziva ini ya. Jadi saya bersama murid-murid itu ke helipad. Helipad itu apa tuh? Gedung di Fatmawati di atas tempat landingnya helikopter. Oh, helikopter. Iya. Oke. Terus? Itu biasanya ritualnya kita loncat sama-sama. Ya sambil difoto gitu, namanya helipad jump. Oh, ya, gitu. Ya. Nah, itu jadi setiap habis yudisium kita ke atas, kita lompat, kita foto gitu. Itu ada setiap angkatan ada itu. Ya sebelum pandemi ya, karena kalau begitu pandemi ini kita agak susah buat rapat karena itu harus ngumpul bersama-sama kan gitu. Ada yang fraktur nggak habis jam itu? Ya enggak lah, cuma lompat ke atas doang gitu loh. Cuma dipoto jadi keren lah. Keren loncat gede gitu. Aduh. Itu namanya terjun. Itu namanya terjun bukan lompat. Oke. Bob, ini satu yang gue pengen tanya ini terakhir nih ya. Kita udah nggak kerasa kan, kita udah aku lihat nih, udah 1 jam kita nggak kerasa ngobrol-ngobrol. Oh iya, sejam ya? Oh iya kan. Itu efek kopi kayaknya. Iya. Dan nggak kerasa karena sambil ngobrol sambil minum kopi gitu ya. Nah, gue pengen tahu nih sebetulnya ini yang gue pengen juga ambil manfaat mungkin juga buat teman-teman yang punya figur ayah seperti bokap ya, almarhum. Apa sih sebetulnya yang lu paling ingat gitu dari pesan-kesan beliau untuk yang berguna atau yang bermanfaat untuk hidup lu dan karir lo dari beliau? Nah, mungkin itu juga bisa bermanfaat kan buat sobat-sobat podcast Sutra Isi Berbagi ini gitu. Mungkin kalau misalnya lu berkenan share, monggo. Ya. Satu ciri dari almarhum Bapak ya, itu saya hampir lupa kapan dia marah. Saya nggak tahu kapan terakhir saya dimarahin, saya lupa sama sekali. Saking dia nggak pernah marahnya. Jadi dia itu tidak pernah marahin anaknya. Dia kalau ada sesuatu anaknya salah, itu kayaknya nggak pernah dia marahin. Gitu. Sehingga kita timbul rasa mengagumi sosok ayah ini gitu. Bayangin kita pasti kalau ditanya kapan sih waktu itu terakhir dimarahin, paling baru kemarin gitu kan. Ini saya benar-benar lupa kapan terakhir dimarahin. Kayaknya selama saya SD, SMP, SMA itu saya lupa kapan kayaknya gitu. Ya. Jadi menciptakan suatu rasa kagum, mengidolakan dengan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang bentak atau apa ke anak, gitu ya. Nah itu memang susah banget ya untuk meniru hal tersebut ya. Cuman dampaknya adalah banyak besar gitu ya, bahwa kita menjadi mengagumi dia, apa yang dia lakukan menjadi role model buat kita gitu ya. Iya. Kita pengen jadi seperti dia gitu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya gaya cara mengajarnya gitu ya, gaya belajarnya gitu. Itu akhirnya kita ikuti. Beda sama kalau bapak yang sering marah-marah kan. Mau nanya apa aja udah segan kan gitu. Malah jadi bohong. Iya nggak sih gitu. Kalau orang tua sering marah kan kita malah sekarang udah ketakutan duluan gitu. Itu yang ditangkap satu sifat yang sangat mulia ya dari Bapak rahimahullah ya. Ya, seperti kata itu ya Nabi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jangan marah bagimu surga ya. Masya Allah. Amin ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat beliau dan juga punya keturunan yang insya Allah bermanfaat dan mendoakan beliau selalu. Bobby, thank you banget. Thank you very much for the opportunity ya. Di antara sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Sibuk sih, santai kita. So sibuk aja. Ziva juga terima kasih banyak ya. Terima kasih juga dok. Ya, demikian sobat Dr. Isi Berbagi, kita sudah sampai di ujung dari podcast Dr. Isi Berbagi dan kita dapat
insya Allah dapat menambah manfaat ya, ngambil manfaat dari podcast ini ya, dengan ahli-ahli yang unik, lalu kemudian juga ada yang multi talented seperti Dr. Bobby Darmawan, spesialis anak ini, pakar nefrologi, terus kemudian dia merupakan pendiri dari pediatri, terus kemudian ahli juga di kopi dan juga suka mengaji. Baru kayak Mas Boy loh. Berkata tidak sombong. Kayak Mas Bobby gitu. Oke, memang kalau misal di Dr. IC Berbagi ini tamu-tamunya pasti yang unik-unik dan kemudian yang punya kompetensi betul-betul. Karena kan yang berbeda ya Dok. Yang berbeda. Kita nggak mau menampilkan yang sembarangan gitu ya. Saya juga mau ucapkan terima kasih pada Mas IC ya, udah diundang di sini ya. Woi, alhamdulillah, terima kasih juga kopinya ya. Iya. Ntar kita undang lagi ya. Oke, sobat, demikian. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan pembicara-pembicara lain yang tentunya asik dan kemudian insya Allah bermanfaat dengan mengulas-ngulas hal yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan atau teknologi atau apapun yang bermanfaat, terutama untuk kita ya. Dan tetap dengan tagline yang sama. Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.